Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas setiap pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita hingga hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya hadir buat saudara untuk berbagi firman Tuhan, untuk memberkati saudara melalui perenungan singkat firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, hari ini saya berbicara kepada kita tentang doa. Saudaraku yang terkasih, tentunya kita pernah berdoa. Mungkin berdoa untuk pribadi, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk sesama, atau berdoa untuk hal-hal yang lain. Tapi yang pastinya kita tahu yang namanya berdoa, dan tentunya kita pernah berdoa, bahkan mungkin sering berdoa. Saudaraku yang terkasih, kadangkala doa kita dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan, dan ada kalanya juga doa kita seperti tidak dijawab oleh Tuhan. Namun ketika kita berdoa dan doa kita menyentuh hati Tuhan, saudaraku, saya percaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya ambil contoh dalam Alkitab, seorang tokoh Alkitab yang doanya dijawab oleh Tuhan, yaitu Nehemia. Saudaraku yang terkasih, kalau kita belajar di dalam Alkitab, khususnya kitab Nehemia, maka kita bisa mengetahui bahwa Nehemia adalah seorang pelayan raja Persia. Ketika dia mendengar kabar tentang Yerusalem, bagaimana orang-orang yang ada di Yerusalem tercela, bagaimana orang-orang yang ada di Yerusalem dihina, tembok Yerusalem yang sudah dihancurkan oleh Babilonia belum terbangun. Maka hal itu membuat hati seorang Nehemia sedih. Bahkan di dalam Nehemia pasal 1 boleh kita baca, mendengar hal itu Nehemia menangis dengan sedihnya. Bahkan dia menangis berhari-hari dan juga berpuasa akan hal itu. Saudaraku yang terkasih, di dalam kesedihan hati Nehemia tidak putus asa. Nehemia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Dia serahkan pergumulan itu kepada Tuhan, karena dia percaya Tuhan mampu menolong dia dalam segala persoalan. Dia berdoa kiranya ada pemulihan terhadap bangsa Israel. Dia berdoa kiranya ada pemulihan di Yerusalem. Dan dia menyampaikan keluhan itu kepada Tuhan dengan penuh air mata. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan menggerakkan hati daripada raja Persia, sehingga raja mengizinkan Nehemia pulang ke Yerusalem untuk membangun tembok-tembok yang sudah hancur lebur. Apa yang boleh kita ambil dari seorang Nehemia? Saudaraku yang terkasih,
doa Nehemia menyentuh hati Tuhan. Karena Nehemia berdoa bukan untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi Nehemia berdoa untuk bangsanya. Nehemia berdoa untuk pemulihan bangsanya, pemulihan Yerusalem yang sudah hancur, pemulihan tembok Yerusalem yang sudah hancur. Ini membuktikan bahwa Nehemia bukan seorang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya mementingkan kenyamanan sendiri, yang hanya mementingkan pribadi sendiri. Saudaraku yang terkasih, doanya menyentuh hati Tuhan. Karena dari awal Tuhan juga sayang kepada bangsa Israel. Tuhan mengizinkan bangsa Israel dijajah di tanah Babilonia dan hingga ke Persia. Bukan karena Tuhan benci terhadap mereka, tapi justru karena Tuhan sayang kepada mereka. Tuhan mengizinkan mereka dijajah hanya untuk mengingatkan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan, meninggalkan kehidupan lama mereka, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan begitu sayang kepada bangsa Israel. Demikian pula dengan Nehemia. Dia sayang kepada bangsanya. Dia cinta kepada bangsanya. Dia cinta kepada Yerusalem. Dia rindu semuanya mengalami pemulihan. Hatinya sesuai dengan hati Tuhan. Sehingga ketika dia berdoa kepada Tuhan, doanya menyentuh hati Tuhan. Tuhan mengabulkan dan menjawab doanya. Dengan kuasa Tuhan, Tuhan menggerakkan hati Raja Persia untuk mengizinkan seorang Nehemia kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok yang sudah rusak. Saudaraku yang terkasih, ketika kita tidak egois, ketika kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, ketika kita memiliki kasih kepada yang lain, maka hal itu yang akan menggerakkan hati Tuhan menjawab segala doa kita. Saudaraku yang terkasih, Nehemia adalah hanya seorang pelayan, tetapi ketika hatinya sama dengan hati Tuhan, maka doanya menyentuh hati Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Mari kita belajar dari Nehemia. Mari kita menyentuh hati Tuhan dengan doa kita. Mari kita menyentuh hati Tuhan dengan doa kita yang tidak egois, yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, yang tidak hanya berdoa untuk kesenangan sendiri, tapi berdoa untuk banyak orang, untuk orang-orang di sekeliling kita, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan melalui kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan memberkati kita